Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali ya kita kembali hadir tentunya menjumpai Anda di hari kedua Oktoberfest 2023 dalam talk show kreatif atau special talk show. Yang di sini boleh dong tepuk tangan. Ini suasana ya baru ya, karena nanti di hari ini, tepat di hari kedua ini akan ada gelaran pentas-pentas peguron dan juga meet up para konten kreator ya di siang hari dan nanti sore hari ini di Sultan Center. Dan senang sekali pemirsa, hari ini kita akan membahas tema kita yang sangat menarik ya, terkait dengan jajanan hits Banten Merbak UMKM makin semarak. Di hari kedua tentunya saya juga tidak sendiri, saya kembali ditemani dengan food vlogger kita, ada Kang Firza Review. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita senang sekali ya di Sultan Center ini kita agak sedikit berbeda suasananya dan sudah ditemani dua orang narasumber kita juga yang akan membahas tema kita hari ini. Ada siapa saja Kak Firza? Oke, di sebelah saya sudah ada sosok tokoh yang sangat menginspirasi juga nih bagi anak-anak muda, yaitu Bapak Haji Wahyu Nur Jamil SSTP MSI selaku Kepala Diskop UMKM Perindak Kota Serang. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kadisnya masih milenial sepertinya Kak Firza. Iya bener, saya juga kaget ngelihatnya, wah masih fresh banget, masih muda banget ini. Masya Allah, tapi ini dinasnya panjang banget Kak Dea ini. Diskop UMKM, Dinkop UKM Perindak. Udah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, semuanya ada di ini satu dinas ini Bapak. Masya Allah, luar biasa. Dan di sebelah Pak Haji Wahyu ada sosok muda juga nih, seorang pengusaha muda ya, masih menjadi mahasiswa tapi sudah menghasilkan cuan yang luar biasa. Yaitu Kak Bunga Kadisha Riyudra. Iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bunga, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Luar biasa. Lancar ya terus ya usahanya ya? Lancar. Terus nanti kita bincang-bincang bersama pemirsa yang ada di sini maupun yang ada di live streaming. Nanti mungkin Kak Bunga akan berbagi kisah suksesnya ataupun perjalanan meniti usahanya seperti apa gitu, oke? Betul. Mumpung ada Pak Kadis juga di sini ya, bisa sambil mendengarkan bagaimana nih kisah inspiratif para anak muda ya. Tapi saya mau nanya dulu ke Pak Kadis. Pak Kadis, kalau jajanan yang paling favorit atau hobi apa? Suka jajan apa? Apa ya? Kalau dulu sih waktu kecil ya gulali. Yang di itu tuh, yang di apa? Yang dibentuk-bentuk itu. Nah, yang jadi ayam, jadi apa gitu ya. Ya, kalau sekarang sih hampir semua ya, karena memang saya di dinas untuk mendorong UKM. Jadi dinas kami itu sekarang nggak boleh lagi beli produk-produk yang itu di luar produk Kota Serang gitu. Jadi ada pisang yang enak-enak tuh, ada pisang, ada paria gitu, paria yang sudah dikemas dengan bagus gitu ya. Dan ada kue bangkit gitu. Ya model-model begitulah. Dan sebetulnya itu luar biasa lah, luar biasa. Dan kalau saya kan hobinya ngopi nih. Nah, jadi kalau sambil ngopi itu produk-produk Kota Serang itu pas sebetulnya buat menemani, nggak kalah dengan cookies-cookies yang memang itu resepnya dari luar gitu. Oke, bisa dimodifikasi juga dengan rasa-rasa lokal ya, Firza ya. Iya. Oke, untuk Kak Bunga nih, kita mau bincang-bincang dulu sama Kak Bunga nih. Iya, apa tuh Firza? Iya, Kak Bunga katanya masih menjadi mahasiswa ya sekarang? Iya, masih menjadi mahasiswa dan memulai usaha pun saat menjadi mahasiswa? Iya, betul. Itu kira-kira semester berapa tuh mulai usahanya? Aku mulai usaha itu di semester 3 awal Covid. Semester 3 awal Covid. Iya, awal Covid. Nah, Kak Bunga ini jualan apa sih, mungkin bisa kasih tahu ke pemirsa? Aku itu owner dari Haimisu. Siapa tahu ada yang tahu Haimisu di sini semuanya. Haimisu itu dia ada produk milk crepes, tiramisu, sama dia Korean cake kayak gitu. Jadi ya emang best sellernya itu di milk crepesnya. Wah, milk crepes itu jajanan kekinian ya? Iya. Iya, itu terinspirasinya dari mana sih?
Kak Bunga kan saya dengar katanya mahasiswa jurusan hukum ya? Iya benar, aku jurusan hukum. Kok tiba-tiba jualannya jualan kue gitu, jualan cake gitu? Sebenarnya aku tuh hobi masak. Aku tuh niat awalnya itu jadi chef, tapi nggak didukung sama orang tua, kayak gitu. Jadi ya udah, karena aku juga suka hukum, jadi aku masuknya ke hukum. Wah, luar biasa nih ya Kak Dea ya. Ini masih muda tapi udah memiliki usaha yang sudah berjalan kurang lebih selama 3 tahun. 3 tahun. Bahkan tadi Kak Bunga juga cerita bahwa awal mula bisnisnya adalah awal Covid ya. Iya betul. Awal Covid justru menjadi hikmah ya kalau untuk Kak Bunga membuka usaha gitu ya, kuliner. Nah, kalau Pak Kadi sendiri seperti apa nih Pak melihat mungkin para pelaku UMKM saat ini mungkin tidak hanya didominasi oleh para ibu tapi juga anak-anak muda seperti Kak Bunga ini nih sekarang di Kota Serang seperti apa Pak? Ya sebetulnya nggak heran sih, karena begini, dulu tuh tahun 2002 ya, sebetulnya ada beberapa anak-anak muda Serang itu yang sebetulnya dia sudah mempunyai produk yang dia berkibar tidak hanya di Serang tetapi juga di beberapa tempat lain, gitu ya. Dulu tuh kalau kita ingat dulu tuh seneng lagi booming-boomingnya clothing tuh ya, lagi booming-boomingnya clothing. Nah saya inget tuh ada produk lokal yang namanya Volt 7 gitu ya. Nah cuman memang dulu itu tidak banyak, tidak terekspos seperti sekarang. Nah sekarang kalau melihat seperti siapa tadi Neng Bunga ya, Neng Bunga, mohon maaf, Neng Bunga itu. Nah sebetulnya ini kan bagian dari memang sudah terjadi perubahan sekarang ini. Anak muda tuh sekarang dia lebih berpikiran progresif, dia lebih mau mengaktualisasikan diri, dan dia juga mempunyai karya tersendiri gitu. Dan di Kota Serang nih banyak banget gitu yang punya produk seperti itu. Dan salah satunya juga saya pakai sekarang nih sepatunya nih, sepatu Getske ya. Ini bukan iklan, tapi memang iklan, gitu. Nah, juga banyak pakaian-pakaian segala macam gitu. Nah, tinggal sebetulnya kami nih di pemerintahan, bagaimana merumuskan sebuah kebijakan yang itu menjadi kekuatan di kita nih di Kota Serang, gitu. Karena sebetulnya kalau kita mau berbicara lebih dalam lagi, sebetulnya perlu disadari oleh pemerintah, belum banyak intervensi terhadap anak-anak muda yang memang sekarang ini memiliki jiwa yang kreatif. Kebiasaan buruknya adalah mereka tumbuh dulu dengan sendirinya, nanti baru pemerintah rangkul. Nah, jadi dia tidak menginkubasi, tidak menyiapkan bagaimana si usaha-usaha baru itu ya dari anak-anak muda itu dia bisa dimulai, tumbuh dan berkembang. Begitu. Nah jadi kalau sekarang ini banyak yang muda-muda yang muncul itu, ya memang kami tidak heran karena perkembangannya sekarang seperti itu, ya, dengan jiwa yang dia progresif, kreatif, begitu ya. Bagaimana cara dia mengaktualisasikan diri. Nah ini harus perlu kita dukung gitu, ya. Dan semoga harapannya ini semakin besar, pelaku-pelaku yang kecil bisa semakin besar, dan tadi go nasional juga kata Pak Kadis tadi ya, tidak hanya di Kota Serang. Kita kembali lagi nih ke Kak Bunga nih. Kak Bunga, itu awal jualan itu dari rumah kah atau langsung punya store sendiri atau seperti apa tuh? Awal mula meniti usaha Haimisu ya, Haimisu. Iya. Jadi awalnya itu di rumah, cuma jualnya lewat Instagram pribadi. Jadi yang jual tuh masih teman-teman aja kayak gitu. Itu juga masih jual yang tiramisu kayak gitu. Ada gitu karena aku mikirnya mau ngembangin usaha, awalnya kan cuma iseng. Jadi kayak udah mau aku kembangin, itu aku baru bikin Instagram khusus untuk aku jualan. Udah gitu baru aku jualan di Instagram Haimisunya itu. Jadi yang beli udah bukan temen lagi lah gitu. Terus karena dulu sempet kalau Covid nggak bisa keluar, itu
Iya, social distancing, pokoknya nggak boleh keluar rumah aja ya. Itu jadi aku tuh bikin kayak diantar-antar gitu ke rumah. Jadi siapa kan karena nggak bisa keluar, jadi aku yang anter-anterin kayak gitu. Terus karena aku punya tekad juga, biar semua orang tahu gitu kan, semua di dunia ini pengen tahu gitu ada Haimisu jualan gitu kan. Terus aku bikin ada reseller yang di Cikande, Cilegon sama Ciamas. Jadi aku setiap minggu itu aku anterin ke Cikande, habis itu aku ke Ciamas, habis itu aku ke Cilegon dalam 1 hari. 1 hari, luar biasa. Sempat malu gak sih, kepikiran malu gitu gak sih Kak Bunga? Aduh jualan nanti kata orang apa ya gitu? Enggak sih. Enggak? Karena kan aku mikirnya aku business woman gitu. Business woman, amin. Jadi kan buat apa malu gitu kan, karena emang kebanyakan juga teman-teman aku mau mulai jualan itu malu sama takut. Tapi kalau aku mikirnya buat apa malu, kan punya uang sendiri jadinya. Iya, luar biasa ya. Gimana Pak? Udah lengkap belum? Dari halalnya, dari PIRT-nya. Sudah. Balai POM-nya sudah. Nah, inilah sebetulnya contoh ya, contoh bahwa banyak pemuda-pemudi yang seperti apa Mbak Bunga seperti ini gitu ya, yang harusnya kita tuh bangga. Jadi Kota Serang itu sebetulnya banyak. Pengalaman kami kemarin di Kota Serang Fair, ya, bagaimana hausnya masyarakat Kota Serang gitu kan, dan itu sukses mencatatkan transaksi 9,7 miliar dengan jumlah kunjungan 55.670 dengan itu, tapi di luar yang PO dan yang menjadi resellernya gitu ya. Nah kemarin minggu kemarin Bilvi Food produk UKM Kota Serang itu masuk 3 besar dari binaan Sampurna Entrepreneurship Training Center. Nah itu artinya begini, kalau yang seperti begini izin udah lengkap, produknya ada ya, sudah resellernya punya gitu ya, maka tugas pemerintah nextnya apa? Berikan kesempatan untuk yang seperti ini menjual produk-produk itu di luar melalui event-event yang ada, pameran gitu ya. Kalau diperlukan memang, kenapa kita tidak bisa membuka satu tempat di tempat-tempat wisata yang memang isinya itu adalah produk-produk dari Kota Serang gitu, supaya lebih dikenal lagi gitu. Nah kalau sudah seperti itu, saya yakin itu menambah tingkat ekonomi dari masyarakat Kota Serang. Karena kan ini sifatnya kan home industry ya. Coba bayangkan kalau dalam satu kampung itu dari contoh ada 200 kakak, 10%-nya saja dia itu bisa menggerakkan ekonomi melalui home industry, betapa tidak sejahteranya masyarakat Kota Serang. Gitu. Coba dibayangkan dengan produk apapun gitu ya. Nah tinggal pemerintah tuh memfasilitasi dari mulai pengemasan. Kan yang sekarang mahal itu kan mengemas itu kan mahal ya, mahal gitu, packaging itu mahal gitu ya, terus promosinya gitu kan. Nah oleh karena itu pemerintah ya harus mau dia lebih keras dalam mendorong teman-teman anak-anak muda ini dalam mengaktualisasikan jiwa usahanya gitu. Artinya Pak Kadis, kalau bicara soal SDM yang anak-anak muda ini yang punya tekad untuk usaha tidak kurang-kurang, produk juga tidak kurang-kurang. Enggak kurang-kurang, semua produk ada. Ada. Kita ada kaos, kita ada sepatu, kita ada makanan banyak gitu ya. Walaupun memang semua kalau saya bilang gini, ada yang itu memang brand lokal, tapi tapi konten di dalamnya itu dia tidak ngambil dari lokal. Contoh begini, kaos nih kita punya brand lokal, tapi ngambil barangnya dia dari Bandung misalkan, dimaklunnya, dijahitnya segala macam dari Bandung, nanti dia jual ke seluruh Indonesia misalkan begitu. Brandnya brand lokal, tapi produknya mungkin 70% dia bukan produk lokal, dari mulai ngejahitnya, dari mulai bahan bakunya gitu ya. Nah kami sekarang coba menyamakan persepsi bahwa yang disebut produk lokal itu minimal 70% bahwa itu diambil dari lokal gitu. Tenaga kerjanya, bahannya, ngebuatnya, semua itu dari lokal gitu.
Kenapa? Karena itulah yang disebut produk lokal, bukan brand lokal. Brand lokal bisa saja dia ngambilnya bahannya dari luar. Nanti baru kita amati, oh ini produk ini dia ngambil barangnya dari Walantaka. Terus dia yang ngebikinnya itu masyarakat yang dari lingkungannya, misalkan ditak-takan begitu ya. Jadi muternya itu di Kota Serang aja. Tapi jualannya itu dia tidak hanya di Kota Serang, tetapi dia bisa ngejual juga di kota-kota lain. Bahkan kalau perlu itu kita dorong untuk melakukan ekspor gitu. Wah, luar biasa nih. Ini menarik sekali nih dari pemaparan Pak Kadis, bahwasanya ada perbedaan antara brand lokal dan produk lokal. Nah, kalau Kak Bunga sendiri ini mendefinisikan Haimisu ini sebagai produk lokal atau brand lokal nih? Bahan bakunya apakah lokal? Kalau dibilang lokal kayaknya enggak ya. Iya, karena milk crepes sendiri itu semua yang aku jual dari luar gitu. Kayak milk crepes dari Prancis, tiramisu Prancis, Itali ya kan. Sama aja. Jadi kalau dibilang untuk lokalnya bahannya misalnya sama, nggak ada gitu. Paling sebahan-bahan lokalnya gula ya kan, terus telur, udah. Jadi kan kalau untuk nyebutin yang lainnya nggak ada gitu kalau dari Indonesia sendiri. Ya. Tapi begini, Mbak, itu jangan dijadikan satu buah asumsi bahwa oh saya berarti nanti saya ini bukan masuk kepada produk lokal, bukan. Jadi kami hanya ingin men-tracking bahwa mana sih yang disebut yang 70% gitu ya. Nah, bahkan kalau saya tuh sering berpikir begini, anggaran pemerintah ini kan besar, tidak hanya pemerintah Kota Serang, tapi ada provinsi. Coba kalau produknya Mbak Bunga ini itu dijadikan hampers ya, untuk kalau ada tamu-tamu dari luar daerah yang datang ke Kota Serang, ya, atau produk makan minumnya itu kita ngambil dari produk lokal melalui e-katalog gitu ya, yang itu memang dipaksa untuk memang produk-produk dari dalam negeri gitu ya. Nah, coba bayangkan fasilitasnya ada, pemerintah juga mendorong, dan saya yakin pertumbuhan ekonomi Kota Serang itu bisa melebihi pertumbuhan ekonomi daerah-daerah lainnya, atau minimal di bawah Kota Tangerang kah, Kota Tangsel kah gitu ya, yang memang di situ kan kegiatan ekonominya besar gitu ya. Nah, tapi Kota Serang jangan kalah tuh. Nah, kalau kita tidak punya kekuatan yang lain seperti misalkan kegiatan ekonomi pertambangan, galian C gitu ya, atau memang pertanian ini sekarang udah agak berkurang karena banyak perumahan dan segala macam, kenapa kita tidak dorong produk-produk olahan seperti ini gitu? Karena menurut saya ada beberapa bisnis yang dia tidak akan mati dalam kehidupan kita ini. Satu, makanan. Kedua, pendidikan, ya kan? Ketiga, kesehatan. Nah, itu nggak akan mati tuh, gitu. Terus yang sudah ada seperti ini mau diapakan? Ini kita boleh tanya langsung nih. Dilakukan pembinaan nggak oleh pemerintah di awalnya? Enggak. Tapi udah tumbuh gini nanti baru mau diaku tuh. Iya, begitu. Nah, makanya inkubasi itu penting karena kita harus menyasar kepada anak-anak muda yang range-nya itu di umur 20 misalkan ya sampai 25, yang dia usia produktif tapi dia tidak produktif gitu. Nah, itulah pemerintah tuh tangkepin orang-orang yang kayak begitu, buka pendaftaran untuk kita latih begitu ya. Dengan apa? Ya dengan produk-produk yang ada. Anda bisanya apa? Ayo kita latih. Mereka sudah bisa gitu ya, sudah daftar, sudah bisa. Nanti berikan dia produknya itu lengkapi dengan legalitasnya, fasilitasi oleh pemerintah, kemasannya, promosinya, ajak dia event, begitu. Nah, supaya tumbuh. Nanti yang dia sudah masuk kepada skala usaha kecil, kita dorong, kita berikan itu ke provinsi. Karena secara aturan yang masuk kepada pembinaan Kota Serang itu yang di bawah 1 miliar. Nah, jadi kalau omsetnya dia sudah 1,5 miliar, dorong ke provinsi. Nah, supaya ada pembagian tugas di situ gitu. Nanti kita menginkubasi lagi begitu kan. Nah, bayangkan kalau itu terjadi, lingkaran itu terjadi, wah udah luar biasa lah Serang. Amin.
Oke. Kak Firza, nanti kita akan lanjutkan ya. Kita harus rehat dulu. Tadi ada spill dari Pak Kadis. Jadi pengen tahu omset Kak Bunga berapa ya jadinya ya 1 bulan ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan ya perbincangan kita. Pemirsa tetap bersama kami dalam special talk show di Oktoberfest 2023.